Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat belajar dimanapun Anda berada, bertemu lagi di channel Mama Mia Yuk Belajar Bersama. Hari ini Mama Mia akan memberikan tutorial cara mengupload tugas di Google Classroom. Baiklah, sebelumnya rekan-rekan sekalian yang belum mengikuti channel Mama Mia, yuk silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video pembelajaran dan tips-tips seputar dunia pendidikan. Baiklah rekan-rekan, sebelumnya pastikan laptop maupun Android Anda terhubung lewat internet karena untuk masuk ke Google Classroom kita memerlukan jaringan ya, memerlukan kuota untuk bisa mengakses ke internet. Baiklah, kita akan memulai tahap demi tahap bagaimana cara masuk kelas, kemudian cara memasukkan jawaban yang ada di Classroom. Silahkan kalian buka Google Chrome di laptop ataupun di HP Android Anda. Apabila di HP kalian mungkin sudah mendownload di Google Classroom ya, kalian bisa klik tombol di Classroom Anda. Baiklah, hari ini saya akan menggunakan akun Iko Isya sebagai siswa ya, dan saya akan coba masuk ke pembelajaran pendidikan agama Islam di pendidikan agama Islam. Sebentar. Baiklah, ketika Anda sudah masuk ke Google Chrome, kalian pilih akun berdasarkan nama kalian. Tapi apabila kalian akun lain, misalnya meminjam laptop ataupun Android kakak atau barangkali orang tua kalian, di sini emailnya bisa diganti dengan email kalian atau membuat email yang baru, atau bisa menggunakan email ini, tetapi nanti dalam upload tugas kalian harus menyertakan nama, kelas, beserta pokok bahasannya untuk mempermudah jejak rekam kalian bahwa kalian sudah mengerjakan tugas itu. Baiklah, kita mulai ya. Yang pertama, kalian bisa melihat Google Apps. Di sini ada simbol 9 kotak ya. Kalian bisa memulai di sini untuk masuk ke kelas yang akan kita masuki. Nah, di sini ada beberapa layanan milik Google ya. Di sini ada beberapa layanan milik Google. Kita lihat ke Classroom. Nah, ini kita klik di bagian Classroom-nya. Baiklah, di sini karena saya menggunakan akun saya ya untuk dijadikan contoh, kita posisikan sebagai siswa. Baiklah, ini ada simbol tanda plus ya. Kita klik di tanda plus ini, ada dua layanan yaitu gabung kelas dan buat kelas. Nah, karena kita sebagai siswa yaitu gabung kelas. Kalau buat kelas ini adalah posisinya sebagai pendidik atau guru ya. Kita akan mencoba gabung kelas. Nah, ketika kita klik, di situ ada permintaan gabung kelas, mintalah kode kelas kepada pengajar lalu masukkan kode di sini. Nah, kalian mungkin semuanya sudah mendapatkan kode kelas ya melalui guru mapel yang bersangkutan. Baiklah, kita akan mencoba masuk ke pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita ketikkan passwordnya. Kemudian klik ke gabung kelas. Baiklah, sedang berproses. Baiklah, di sini kalian sudah bisa lihat saya sudah masuk ke kelas pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Yakni kelas 7A, B, C, D, E, berarti ini satu classroom untuk 5 kelas sekaligus. Nah, di sini kalian bisa lihat tugas kelas.
untuk mengecek apakah ada tugas kelas hari itu di jam itu ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada 4 tugas yang sudah diupload oleh guru mapel yang bersangkutan, yaitu yang pertama absen kehadiran siswa, pretest kehadiran siswa, tugas video perkembangan, nah dan penilaian harian. Kita akan mencoba di penilaian harian bab 1. Oke, kita klik ini ya untuk melihat tugas tanggal diposting pukul 11.28 hari ini. Ya, ini tanggal 3 Agustus 2020. Baiklah, kalian klik di penilaian harian bab 1. Nah, karena ini bentuknya berupa pertanyaan di Google Form, jadi kalian langsung jawab di sini ya. Dijawab sebanyak jumlah soal yang tersedia, kemudian nanti dikirim. Ini kalau kita penilaiannya menggunakan Google Form, ini langsung terkirim. Tetapi bagaimana ketika yang ditugaskan itu yang lain? Misalnya kita lihat tugas yang sebelumnya. Tugas video perkenalan dan penyebutan 5 Asmaul Husna ya, kita lihat di sini. Nah, ini tugasnya. Kita lihat. Nah, ini tugas untuk membuat video ya. Silakan membuat video perkenalan dengan menggunakan pakaian seragam lengkap dengan menggunakan seragam lengkap biru putih. Bagi yang belum ada seragam putih biru, boleh pakai seragam olahraga SMP Negeri 2 Simpang 4. Silakan buat nama di kertas folio dengan mencantumkan nama lengkap dan nama panggilan, kelas, asal sekolah, dan alamat rumah. Kemudian tugas kedua, silakan menyebutkan 5 Asmaul Husna yang kamu ketahui. Nah, pada tugas ini guru mapelnya menginginkan kalian untuk perkenalan, misalnya ya berupa video. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan nama-nama Asmaul Husna. Nah, bagaimana cara mengupload tugasnya? Nah, untuk video kalian diharuskan membuat video pendek ya berupa perkenalan itu dengan cara bisa di kamera ya, kamera maupun di HP. Nah, kemudian setelah kalian membuat videonya, kalian upload. Kalau misalnya menggunakan Google Classroom-nya kalian di laptop, silakan ditransfer di antara HP, dikirim ke laptop. Kalian bisa menggunakan dokumen atau disk C maupun di disk D untuk mengupload video yang kalian buat. Kemudian berikan namanya, berikan nama, jangan lupa filenya beri nama yang jelas sehingga kalian ketika akan mengupload di Google Classroom tidak tertukar dengan file yang lain. Nah, kemudian yang tugas yang kedua ini silahkan menyebutkan 5 Asmaul Husna yang kamu ketahui. Tentunya ini adalah merupakan permintaan jawaban berupa ketikan ya. Nah, ini bagaimana nanti akan kita bahas. Oke, ini tugasnya, sekarang kita akan jawab. Kita kembali ke tugas kelas. Ke tugas kelas ini, lihat ya. Nah, setelah kalian klik tugas kelas tadi akan muncul dialog seperti ini. Nah, ini adalah cara kalian untuk menjawabnya. Kalian jangan menjawabnya di badan sini ya. Ini adalah komentar kelas. Kalau kalian menjawab di bagian komentar kelas, maka jawaban kalian akan dilihat oleh rekan-rekan yang lain. Karena biasanya ada siswa yang menjawab langsung di komentar kelas, ini tidak benar. Karena kenapa? Karena ketika kita menjawab di komentar kelas, maka jawaban kita akan dilihat oleh orang lain, teman-teman kita. Jadi mereka misalnya jawabannya kurang sempurna ataupun salah, mereka bisa melihat jawaban kita. Akhirnya nanti bias pertanyaan itu, jawaban itu bias karena satu kelas sama mungkin ya, copy paste dari kawan yang sudah
mengupload di sini. Jadi untuk tugas menjawab tugas itu masuknya di sini. Nah, di sini. Tugasnya mau berupa apa? Kalau misalnya video yang kalian lihat tadi ya, seperti tugas pertama tadi, video ya, bisa kalian upload di sini file ya. Misalnya ya, file. Kalian menyimpan video tadi di mana? Nah, tugas video ya. Kalian menguploadnya di mana? Ini browse ya. Kalian misalnya ketik browse. Kalian simpan di mana? Di dokumen atau di drive C atau di local drive D. Kalian bisa lihat nanti penyimpanan video yang kalian upload tadi di mana, yang copy paste dari HP tadi di mana. Nah, itu kalau berupa video ya. Kemudian kalau kalian akan menjawabnya secara manual, kalian jawab di sini dokumen. Karena kalian tadi kan diwajibkan untuk menjawab 5 pertanyaan Asmaul Husna. Jadi kalian menjawabnya di sini langsung diketik. Sedang proses. Nah, nanti tampilannya seperti ini, rekan-rekan. Jadi di sini jangan lupa tuliskan redaksinya, jawaban PAI BP pokok bahasan Asmaul Husna. Ini tugas yang keberapa? Misalnya tugas ketiga misalnya. Jawab nomor 1 Ar-Rahman misalnya. Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Hakam atau Al-Hakim. Nah, ini sudah 5 pertanyaan sudah terjawab ya. Kemudian tipsnya, ketika kalian menggunakan akun lain karena meminjam laptop ataupun Android milik orang tua atau kakak kalian, kalian bisa cantumkan nama di bagian kanan atas ataupun di bagian kanan bawah. Tujuannya apa? Supaya terekam, tujuannya supaya tugas kalian terekam oleh guru yang bersangkutan. Jangan sampai nanti menggunakan akun lain, guru bertanya ini akun siapa, ini jawaban siapa. Jadi kalau kalian menggunakan nama di bawahnya, maka guru akan langsung memberikan penilaian pada tugas kalian. Misalnya namanya Ibu Kasih Ardiansyah ya, kemudian sertakan kelasnya, kelas 7A, kemudian pokok bahasan Asmaul Husna. Nah, sangat jelas sekali ya. Ketika sudah dikirim, sudah diserahkan tugas ini akan terbaca langsung oleh guru yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Ketika kalian pastikan jawaban kalian sudah sempurna, sudah benar ya, kalian jangan lupa diserahkan, jangan dibagikan ya, tetapi langsung diserahkan ke guru yang bersangkutan. Kita serahkan. Sedang proses. Nah, ada tulisannya ya. 1 lampiran untuk tugas penanam melalui video serta menyebutkan 5 Asmaul Husna akan dikirim. Nah, ini ya, ini lampiran tugasnya tadi. Terus kalian klik serahkan. Oke, sedang proses. Nah, diserahkan terlambat karena ini tugas ini kan ada tenggatnya ya, tenggat waktunya tanggal 28 Juli pukul 00.59. Sedangkan hari ini sudah tanggal 3 Agustus, berarti ini kan sudah lambat. Maka di sini ada tulisan keterangan tugas Anda diserahkan terlambat. Nah, ini kan sebagai contoh ya.
bahwa ketika ada tugas di Google Classroom ada tenggat waktunya, kalian harus segera menyerahkan. Caranya bagaimana? Seperti tadi, ketika kalian menjawab, jangan sampai kalian menjawab di komentar kelas, tapi di sini dibuat tugas. Nah, kita lihat lagi tugas yang lainnya. Kita kembali ke sini ya. BIP ya. Nah, ini guru mapelnya. Nah, ini kalau kalian tadi mengerjakan di komentar kelas, maka yang muncul di sini, rekan-rekan. Nah, seperti ini. Nanti akan terlihat di depan. Jadi salah ya kalau kita mengupload. Selanjutnya kita akan mengupload tugas yang kedua, yaitu berupa video. Video rekaman kita di mana? Kita lihat di browse. Nah, di sini kalian nanti bisa upload dari sini, teman-teman. Kalian bisa mengupload di sini, rekan belajar ya. Misalnya di sini PC saya sudah terhubung dengan HP. Kita ambil di cut ya. Kemudian pilih video sesuai dengan apa yang diminta tadi, misalnya perkenalan. Karena saya tidak punya video perkenalan, saya akan mengambil video lain, misalnya sebagai contoh ya. Ini misalnya. Kemudian klik file video yang sudah kita simpan tadi, kita open di sini. Nah, sedang mengupload. Kita tunggu prosesnya. Video yang rekan-rekan tadi, video yang sahabat belajar tadi sudah bikin di Android, kita masukkan ke sini berupa video perkenalan. Nah, ini sedang proses ya. Yang terpenting kalian memberikan judul video itu tidak lupa ya, sehingga ketika mau upload nih tidak memilih lagi. Ini sebagai contoh saja ya. Kita upload ini. Kita upload ke Google Classroom-nya. Begitu juga dengan gambar, rekan-rekan. Ketika kalian sudah membuat gambar, misalnya ada mapel IPA ataupun bahasa ataupun yang lainnya, disuruh mencari iklan atau membuat iklan, kemudian diupload ke Google Classroom. Kalian bisa foto iklan tersebut atau di gambar tersebut difoto, kemudian kalian transfer ke bentuk JPEG ya. Kemudian nanti diupload di Google Classroom. Baiklah, sebentar lagi, ini sedang proses. Tidak hanya dokumen saja, tetapi ada foto, gambar, video, bisa kita upload di Google Classroom ini. Jadi mempermudah siswa ketika menyerahkan tugas, lebih enaknya di Google Classroom. Ketika kita menyerahkan di WA itu sangat ribet, HP bisa error, kemudian saking banyaknya nanti bingung. Kalau di sini sudah terorganisir. Nanti ketika siswa sudah memasukkan tugas yang benar, kolomnya bukan di bagian komentar, maka langsung ada kolom penilaian di sebelahnya. Jadi nanti ketika mau ngeprint, mengupload mengetahui nilai keseluruhan siswa, tinggal ngeprint saja. Ya, lamanya proses uploading ini berdasarkan sesuai dengan video yang lama durasi video itu sendiri ya. Nah, ini sudah masuk ke sini, kemudian serahkan video tersebut. Nah, ketika kalian klik serahkan, maka akan muncul dialog seperti ini, rekan-rekan. Serahkan tugas, 2 lampiran untuk tugas perkenalan melalui video dan sebutkan 5 Asmaul Husna. 2 tugas sekaligus diserahkan pada tugas perkenalan melalui video. Jadi ada 2 file, yang pertama adalah yang paling atas itu di dokumen, yang kedua adalah di video. Kita serahkan ya. Seperti itu, diserahkan.
video sudah terupload, sudah masuk ke meja redaksi. Itu kalian bisa lihat di sini. Tugas Anda diserahkan terlambat karena tenggat waktu penyerahan tugas ini adalah tanggal 28 Juli pukul 00.59. Jadinya karena tugas ini terlambat ya rekan-rekan ya, karena di sini ada tenggat waktunya, penyerahannya adalah tanggal 28 Juli pukul 00.59. Nah, kalau misalnya tipsnya ketika kalian ada pembelajaran PAI ataupun pembelajaran apapun, harus selalu membuka standby Google Classroom-nya. Apabila nanti ada absen, kemudian ada tugas, jadi tidak terlewatkan. Kalau misalnya lewat, itu tergantung kebijaksanaan guru. Apakah penilaiannya dikurangi atau bagaimana, itu kebijaksanaan guru. Nah, itu saja. Upload tugas melalui Google Classroom menggunakan dokumen dan video. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa yang belum mengikuti channel ini, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Apabila nanti ada tips-tips, kemudian ada pembelajaran khususnya bahasa Indonesia kelas 7, 8, dan 9, insya Allah Mama Mia akan memberikan sharing melalui channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.